Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Kami dari kelompok 1 dari 8E Manajemen. Di sini kami akan mempresentasikan tentang tugas kami dari mata kuliah Etika Bisnis untuk meneliti sebuah kasus, yaitu di mana perseteruan antara perusahaan PS Glo dan MS Glo. Dari anggota kami, yang pertama ada Regina Dwi Padevi, NIM 1903 102 143. Yang kedua ada Faiz Aminullah 1903 102 148. Yang ketiga ada Yusuf Baktiar, NIM 1903 102 150. Dan yang terakhir ada saya sendiri, Ineke Rosa Ayu, NIM 1903 102 160. Di sini akan membahas tentang kasus perebutan merek, di mana perusahaan PS Glo dan MS Glo merupakan perusahaan yang berbidang sama, yaitu di skincare atau di perusahaan kecantikan. Diketahui sengketa mereka ini bermula dari antara pemilik MS Glo, yaitu Sandi Purnamasari, dan suaminya Gilang Widya Pranama yang lebih dikenal sebagai Juragan 99, melawan Putra Siregar dan sang istri Septia Siregar selaku pemilik PS Glo. Di sini kedua belah pihak ini sama-sama melaporkan tentang kasus mereka, yaitu perebutan merek dan penyamaan secara packaging perusahaan mereka, di mana kasus ini dimulai dari Sang Sandi Purnamasari dan Juragan 99 ini pertama untuk mengajak kerjasama dari perusahaan PS Glo, tetapi dari PS Glo sendiri malah tidak merespon tanggapan Sandi dan mengambil keputusan sendiri dengan mengeluarkan produk yang sama seperti MS Glo. Dari packaging, dari logo pun, dan dari fungsi pun mereka sama. Dan dari pihak MS Glo tidak menerima itu semua. Akhirnya dari pihak MS Glo itu melaporkan si Putra Siregar dan sang istri atau pemilik PS Glo di Pengadilan Negeri Surabaya terlebih dahulu. Dan akhirnya PS Glo pun tidak terima, akhirnya mereka pun saling melapor. Yang pertama dari PS Glo sendiri melaporkan urusan ini ke Pengadilan Negeri Medan, dan MS Glo sendiri melaporkan ini ke Pengadilan Negeri Surabaya. Dikarenakan Putra Siregar ini berada di daerah Sumatera, yaitu tepatnya di Medan, dan Sandi Purnamasari dan suaminya itu pun di Surabaya. Nah, slide ini menunjukkan antara kesamaan packaging dari perusahaan PS Glo dan MS Glo, di mana dari packaging pun sudah terlihat dari warnanya sama-sama memakai warna abu-abu dan hanya dibedakan dengan tulisannya. Dari pihak MS Glo menggunakan tulisan mereknya itu menggunakan warna hitam, dan yang dari PS Glo itu menggunakan tulisan berwarna putih. Di sini mereka dari bentuk toner, walaupun facial wash-nya itu sama-sama, yaitu dengan menggunakan metode botol yang semprot atau spray. Next. Ucup. Kronologi lengkap MS Glo versus PS Glo. Dari gugatan di Pengadilan Negeri Medan pada Maret 2022, kasus ini bermula saat Septia Siregar berencana meluncurkan produk kecantikan miliknya, PS Glo. Nama ini diambil dari singkatan suaminya, Putra Siregar, yang juga dikenal sebagai pengusaha jual beli handphone. Septian Siregar mengklaim sebelum peluncuran produk PS Glo, pemilik MS Glo, Sandi Purnamasari, sempat menghubunginya melalui DM Instagram untuk mengajak bekerja sama, tepatnya pada September 2019. Sandi mengajaknya bekerja sama di bidang kecantikan. Bahkan Sandi juga langsung menawarkan salah satu pabrik kosmetik yang dimilikinya. Namun Septia memutuskan untuk meluncurkan produk PS Glo pada Agustus 2021 tanpa menggandeng Sandi. Belakangan, Sandi Purnamasari merasa keberatan karena nama PS Glo dinilai mirip dengan MS Glo. Sandi Purnamasari kemudian mengajukan gugatan ke PN Medan pada Maret 2022.
dalam putusan pada 13 Juni 2022, MS Glow dinyatakan menang dan Majelis Hakim memutuskan untuk membatalkan pendaftaran merek PS Store Glow dan PS Store Glowman. Selanjutnya, laporkan Putra Siregar ke Bareskrim pada Maret 2022. Tak hanya menggugat di pengadilan, Sandi Purnamasari juga melaporkan pemilik PS Glow Putra Siregar ke Bareskrim. Laporan itu terdaftar dengan nomor LP _B _484 _8 2021. Dalam laporannya, Sandi Purnamasari melaporkan Putra Siregar melakukan kejahatan terkait merek atas pelanggaran pasal 100 ayat 1 dan pasal 2 dan pasal 101 ayat 1 dan 2 serta pasal 102 UU Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis. Putra Siregar juga dikenakan dugaan kejahatan terkait rahasia dagang atas pelanggaran pasal 17 Jangto, pasal 13 dan pasal 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2000 tentang rahasia dagang. Selanjutnya, Putra Siregar memang dijeblokkan ke penjara pada April 2022. Namun bukan karena laporan Sandi Purnamasari, melainkan karena kasus lain dugaan pengeroyokan terhadap seorang pria bernama Nur Alamsyah. Selanjutnya, putusan dari Pengadilan Negeri Surabaya. Hasil putusan Pengadilan Negeri Surabaya menyatakan PT PS Store Glow Bersinar Indonesia memiliki hak eksklusif atas penggunaan merek dagang PS Glow dan PS Store Glow yang telah terdaftar pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kemenkumham. Dan denda yang harus dipertanggungjawabkan, Pengadilan Negeri Surabaya juga menghukum MS Glow sebagai tergugat untuk membayar ganti kerugian sebesar 37,9 miliar rupiah. Sekian presentasi. Dan tidak hanya itu juga, selain denda yang dikenakan di pihak MS Glow, ada beberapa perusahaan terkait dengan kasus ini, yaitu perusahaannya bekerja sama dengan MS Glow. Dari denda 39,7 miliar itu tidak hanya ditanggung oleh MS Glow saja, tetapi ditanggung bersama-sama, yaitu ada 6 perusahaan yang kerjasama dengan pihak MS Glow sendiri. Pengadilan Negeri Surabaya sempat memerintahkan untuk kedua perusahaan ini menjalankan mediasi, tetapi dari pihak MS Glow dan PS Glow pun tidak dapat memberikan jalan keluar yang terkait dengan perseteruan mereka. Dan alhasil pengadilan pun mengambil alih jika pemenang ini adalah dari pihak PS Glow tersendiri. Dan tidak lama kemudian Pengadilan Surabaya pun memutuskan keputusannya untuk menghentikan pabrik MS Glow untuk mengedarkan seluruh produk dari MS Glow. Tetapi MS Glow pun menentang peraturan tersebut karena dari pihak MS Glow pun merasa dia tuh punya izin terlebih dahulu sebelum PS Glow. Akhirnya pengadilan pun memberikan arahan kepada dua perusahaan tersebut. Dan dari hasil tersebut PS Glow sendiri pun akhirnya mengalah dari MS Glow dengan cara untuk mengurangi jumlah beroperasinya produk dari PS Glow sendiri.